Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh di Masjid Agung Al-Ikhlas yang kita cintai ini, puji syukur di pagi yang cerah, di pagi yang indah, di pagi pertama di bulan suci Ramadan, kita berkumpul di masjid yang kita agungkan, yang kita hormati, karena di dalam masjid ini sekiranya ada perkumpulan orang-orang yang akan mendengarkan ilmu tentang agama, maka 70.000 malaikat mereka akan bersama-sama dengan kita. Mereka akan mengaminkan apa yang kita aminkan, dan mereka akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan kita di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita akan memperoleh maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami hormati, kami muliakan. Tadi malam pada acara sebelum tarawih, saya sudah menyampaikan sedikit menyangkut zakat. Karena tugas saya adalah sebagai ketua Basnas, maka tugas saya menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu dari 8 asnaf yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana tadi malam saya sampaikan surat At-Taubah 60 yang mengatakan innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnu sabil faridatum minallah wallahu alimun hakim. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengingat kepada mereka ada 8 golongan, dan salah satu tugas yang diberikan kepada kami di dalam 8 golongan itu adalah amil. Maka tugas kami adalah menyampaikan kepada umat tentang perintah zakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, zakat adalah sebuah istilah umum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zakat dibagi menjadi
dua bagian, yaitu zakat wajib dan zakat sunnah. Zakat wajib meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan zakat sunnah meliputi infak dan sedekah dan lain-lain. Oleh karena itu, pada momen ini atau kesempatan pagi ini kurang lebih 10 menit saya akan menyampaikan tentang masalah zakat mal. Masalah zakat yang berkaitan dengan sunnah itu sudah terlalu banyak kita lakukan, dan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang telah kita lakukan, telah kita tunaikan. Padahal zakat yang disebut zakat wajib, yang meliputi zakat mal dan zakat fitrah, itu wajib bagi kita. Wajib bagi kita yang telah memenuhi syarat. Kalau zakat fitrah itu kita lakukan setelah kita berpuasa, maka itu menjadi kewajiban bagi kita karena dia merupakan pelengkap daripada apa yang kita lakukan selama kita berpuasa. Sekiranya ada hal-hal yang mencoreng atau merusak sedikit tentang puasa kita, maka mudah-mudahan zakat fitrah bisa memperbaikinya. Sedangkan zakat mal atau zakat harta atau zakat pendapatan kita, usaha kita yang kita lakukan, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan 2,5%. Bagaimana cara untuk mendapatkan 2,5%? Itu didapat dari hasil pekerjaan kita selama setahun. Kita hitung berapa jumlahnya. Minimal dia mencapai 85 gram emas. Minimal kita punya uang senilai harga 85 gram emas. Maka wajib bagi kita mengeluarkan 2,5%. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sekarang perkembangan harga emas di Pegadaian, saya punya tabel yang saya ambil dari Pegadaian, itu ada mulai dari harga 1 gram sampai dengan 100 gram. Terus dihitung lagi dari 1 karat sampai 24 karat. Kita ambil rata-rata, masyarakat kita biasa menggunakan emas di antara 18 sampai dengan 22 karat. Maka kita ambil di pertengahannya atau kita ambil paling rendah 18 karat, dan paling tinggi kita ambil 22 karat. Harganya di sekitar antara 700.000 sekian sampai dengan 900.000 sekian. Kalau harga emas murni itu sudah 1 juta ke atas. Dengan demikian, kalau kita punya uang 85 gram emas kali dengan harga 18 karat umpamanya, maka kita memperoleh hasil sekitar 70 juta sekian. Kalau kita punya nilai uang 70 juta sekian, maka wajib kita mengeluarkan 2,5%. Ataukah kita ambil harga emas 22 karat, kita kalikan dengan 900.000 sekian, maka kita akan memperoleh sekitar 80 juta sekian. Dengan demikian, maka kita akan mengambil 2,5% dari harga 80 juta sekian itu. Itu minimal. Bagaimana dengan orang yang mempunyai nilai uang setiap tahun diperkirakan di atas 1 miliar? Kita ambil contoh. Kalau 1 miliar, maka kita hitung secara umum dia akan mengeluarkan 2,5%, itu sama dengan 25 juta rupiah. 25 juta rupiah kalau 1 miliar. Kalau dia punya kelipatan 2, 3, 4 miliar dan seterusnya, maka tinggal diambil 2,5% dari nilai uang yang dia sudah simpan selama setahun, atau upayanya atau usahanya selama 1 tahun. Ini zakat yang wajib kita keluarkan. Sekarang peran apa zakat yang harus kita keluarkan dan untuk apa zakat itu kita gunakan?
Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan seperti yang saya bacakan tadi. Firman Allahnya di dalam Al-Qur'an At-Taubah 60 yaitu digunakan untuk para fakir, para miskin, amil, mu'alaf, rikob. Rikob itu budak, atau kalau bahasa kita sekarang bisa juga orang-orang yang diputuskan hubungan kerjanya. Orang-orang yang mendapat keputusan untuk tidak bekerja lagi, jadi dia tidak punya pekerjaan. Dia mau pulang ke kampung halaman, dia tidak punya uang. Maka dia masuk dalam kategori rikob. Kemudian ada gorim, orang yang berutang. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah kita membaca di dalam buku Yusuf Al-Qaradawi tentang seorang Yusuf Al-Qaradawi itu adalah seorang yang ahli di dalam bidang zakat ini. Beliau menyampaikan dengan berbagai pendapat yang beliau sampaikan di dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa kalaupun orang itu dia berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia tergolong orang yang wajib kita berikan zakat untuk beliau atau untuk orang itu. Wajib. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, demikian juga fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu orang-orang yang bukan saja mereka berperang untuk menegakkan Islam, tetapi mereka yang berjuang untuk menegakkan agama ini. Mereka yang sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, anak-anak sekolah yang sekolah di pondok-pondok pesantren, mereka yang sekolah di berbagai jenjang pendidikan, mereka berkekurangan, maka kita wajib membantu mereka. Oleh karena itu kami dari Basnas Kabupaten TS juga banyak membantu anak-anak kita yang telah atau yang merencanakan melakukan sekolahnya di pondok-pondok pesantren di Jawa. Itu ada yang 9 orang, 8 orang, 3 orang, ada yang 1 orang, 2 orang. Mereka kekurangan biaya untuk berangkat, tidak punya uang untuk melakukan perjalanan. Maka Basnas Kabupaten TTS telah membantu mereka, kita kirim mereka ke pondok-pondok tersebut. Ada yang di tingkat SMP, ada yang tingkat SMA, ada yang tingkat perguruan tinggi. Bahkan ada yang sudah kembali. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah kepentingan-kepentingan dana zakat yang kita keluarkan itu kita sampaikan kepada mereka yang berhak menerima. Demikian juga Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, berulang-ulang kali saya pada setiap Ramadan saya menyampaikan bahwa jangan kita melihat saudara-saudara kita di samping rumah kita. Jangan kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin kita lihat dia berpakaian bagus, padahal kalau kita telusuri ke dalam rumahnya, dia hancur berantakan, tetapi kita tidak pernah melihat mereka. Inilah saya sebagai Ketua Basnas merasakan ini. Saya sebagai Ketua Basnas bertemu dengan masalah-masalah seperti begini. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua, zakat kita jangan kita keluarkan ke tempat lain. Kita boleh mengeluarkan ke tempat lain atau saudara-saudara kita di kampung halaman dan lain sebagainya, itu kita berikan infak dan sedekah. Kasih mereka infak dan sedekah. Tetapi untuk zakat mal atau zakat harta atau zakat kekayaan yang kita miliki, kita keluarkan di kabupaten ini untuk kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, menurut penelitian Kabupaten Timur Tengah Selatan ini punya kekuatan keuangan zakat untuk 1 tahun diperkirakan 2 miliar. Untuk diperkirakan 2 miliar. Ini penelitian para perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi yang melakukan penelitian ini. Tetapi bagaimana sekarang pendapatan kita Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian? Pendapatan kita baru 0, sekian persen. Karena 100 juta sekian, baru 0, sekian persen, belum apa-apa. Oleh karena itu mari kita tegakkan zakat ini, karena di dalam Al-Quran menyampaikan kepada kita aqimus sholah wa atu zakah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tetapi kita baru maksimal melaksanakan sholat, tetapi zakat kita masih
belum namanya zakat mal atau zakat harta, kita belum. Ada beberapa yang sudah mereka lakukan, tetapi juga kami lihat bahwa zakat yang mereka keluarkan belum sesuai dengan perhitungannya. Mari kita hitung, karena kita takut jangan sampai suatu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harta kita itu akan menjadi ular besar yang akan melilit kita baik di dalam kubur maupun di yaumil akhirat nanti. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah masalah zakat yang perlu kami sampaikan. Bapak Ibu, kalau kita jalan-jalan ke kampung halaman, di kampung-kampung sana, di daerah Amenuban Timur, Amenuban Selatan, bapak-bapak mungkin hanya bisa melihat di sekitar masjid. Bapak-bapak belum jalan masuk ke pelosok-pelosok. Kalau kita masuk ke pelosok-pelosok, kita kasihan Bapak Ibu sekalian. Ada mereka yang punya rumah, di dalamnya hampir-hampir tidur saja tidak bisa. Ada istri, ada suami, ada anak 3 orang, ada 2 orang, ada 4 orang. Mereka mau tinggal saja di dalam rumah, hampir tidak bisa. Kita sedih sekali. Nah, bagaimana cara untuk kita membantu mereka? Dengan membuat sebuah rumah kecil yang sederhana, tapi mereka bisa mendiami di dalamnya dengan baik. Mudah-mudahan dengan zakat yang kita keluarkan, insya Allah kita sama-sama berupaya membangun umat di Timur Selatan ini, sehingga ini menjadi catatan amal jariah kita insya Allah, yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya, dan insya Allah di hari akhirat kita akan memperolehnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.